Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dengan Bunda Catur. Hari ini kita mulai pertemuan kita pada mata pelajaran prakarya. Jadi kita akan belajar prakarya. Bisa nanti kita gunakan Zoom. Untuk sementara ini kita gunakan dulu video yang akan Bunda kirimkan dan silahkan diamati. Baik, yang pertama itu tentang kerajinan serat alam. Peta materi ini bisa kalian lihat di buku kalian, ada di buku paket tentang kerajinan serat. Yang akan kita pelajari itu apa saja. Kita nanti akan belajar pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar kerajinan bahan serat, dan bagaimana proses produksi kerajinan serat. Kita lihat yang pertama, pengertian serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam ya berasal dari alam. Kenapa dia lebih baik? Karena limbah serat alam itu mudah untuk diurai di dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik, kemudian dia tidak diolah dengan menambahkan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, dari hewan, dan dari mineral. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki biji, batang, dan nanti ada daun. Kita lihat serat dari biji itu, contohnya biji dari pohon kapas dan kapu. Kegunaannya tentu kalian tahu ya, kapas dan kapu itu nanti digunakan untuk benang, kemudian nanti bisa menjadi kain, dan kemudian dibuat untuk baju, kaos, dan pakaian kita yang lain. Serat dari batang, contohnya batang pohon anggrek, batang pohon melinjo, batang mahkota dewa, dan batang dari beringin. Serat dari daun ini contohnya serat dari daun mendong, kemudian dari daun nanas, dari daun pandan berduri, dari daun enceng gondok. Di buku kalian ada contohnya, di gambar ini pun sudah terlihat. Ya, ini nanti bisa dibuat untuk tikar, kemudian ada dibuat untuk anyaman bikin tas, bisa juga dibuat untuk kerajinan yang lain. Selanjutnya serat yang berasal dari buah. Buah yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan serat itu adalah kelapa. Sabut dari buah kelapa ini bisa dibuat untuk keset, kemudian sapu, kemudian ada juga matras dan lain sebagainya. Selanjutnya serat dari hewan. Pertama, serat dari stapel. Stapel itu merupakan serat yang berbentuk rambut hewan, kalau kita menyebutnya wool. Contohnya itu berasal dari domba, alpaka, unta, bisa juga dari kelinci dan yang lain. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Ini bisa dibuat jaket, kemudian rompi, ya, shawl, ya. Kemudian serat dari filamen. Apa itu filamen? Filamen adalah serat yang berbentuk jaringan. Ini bisa berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah nanti yang kemudian akan dipintal akhirnya menjadi benang dan nanti akan menjadi kain sutra. Pengolahan bahan serat, yang pertama pemintalan benang. Jadi kapas itu dipintal dulu menjadi benang, kamu bisa lihat caranya. Kemudian benangnya itu digulung, begini caranya. Lalu kemudian diberi pewarnaan, dicelupkan pada warna. Kemudian dia mulai ditenun. Jadi benangnya ditenun agar menjadi lembaran kain. Proses produksi bahan serat, yang pertama bisa dengan menggunakan teknik menenun. Ini digunakan untuk tapestry. Kalian bisa lihat di sini menenun itu menggunakan alat spanram, kemudian bingkai yang direntangkan sebagai jalur jalannya benang, tenun atau pakannya. Lalu menjahit, ya, menjahit itu adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan lain
yang bisa lewat jarum jahit dan benang. Bisa dilakukan dengan manual pakai tangan atau mesin jahit. Kemudian yang ketiga, proses produksi bahan serat itu bisa dengan cara mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Nah, ikatan ini dapat berupa simpul maupun pola. Jadi itu bahan serat itu bisa dengan cara menenun, menjahit, dan mengikat. Kemudian syarat-syarat perancangan benda kerajinan, kita lihat bagaimana apa kegunaannya, kemudian hasilnya itu harus memberikan kenyamanan, kemudian harus serasi antara wujud kemudian dengan nilai gunanya, kemudian prakarya itu ya benda kerajinan itu harus aman, tidak membahayakan pemakai, dan kemudian ada estetiknya, ada keindahannya. Kemudian setelah selesai dibuat, maka harusnya dipasarkan dalam kemasan. Kemasan itu adalah penyajian sebuah produk kerajinan yang memiliki 4 fungsi utama untuk menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Produk kerajinan serat tumbuhan itu banyak sekali ya. Ini bisa kalian lihat ya. Ini dari kain mendong, ini dari mendong, serat mendong. Kemudian ini dari pandan, ini dari enceng gondok, ini juga ya tas. Kemudian kotak tisu, ada kemudian tempat air mineral, kotak pensil, ini ada keset, kemudian ini ada sapu yang berasal dari sabut kelapa. Lalu ini adalah produk kerajinan dari serat hewan. Ini adalah kain sutra, ini adalah jaket dari wool, ini juga shawl dan jaket dari wool. Ini yang sering ada di mobil atau kalau sekarang sering digunakan untuk para perias pengantin ya, untuk dekorasi di pelaminan. Ini ada sepatu anak atau sepatu orang-orang di Eropa yang untuk menghadapi musim dingin. Dan ini ada baju atau tas yang dibuat dari wool. Sampai di sini dulu materi kita tentang produk kerajinan serat. Silahkan diamati satu-satu, kemudian nanti ada tugas berikutnya. Demikian saja materi untuk produk kerajinan serat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.